Nah, ini yang multiple sampling. Kemudian rencana sampling sekuensial. Sekuensial ini berarti dia berurutan terus-menerus ya. Jadi pemeriksaan sampling dilakukan terhadap item satu persatu. Kurva di samping digunakan untuk menentukan apakah lot diterima atau tidak. Caranya dengan membuat plot antara sudah berapa banyak item yang diperiksa dengan berapa banyak yang rusak. Jadi nanti kita akan plotkan itu semakin banyak. Kalau N ini menyatakan berapa jumlah yang sudah di sampling gitu ya. Jadi dari 0 sampai nanti 40 kita. Nah, sedangkan yang ke atas sih menyatakan berapa jumlah cacat yang sudah ditemukan. Jadi kalau dia belum, berarti gasnya tetap di 0 gitu ya. 0, ternyata misalnya di samping ke 10 ada 1, berarti dia naik jadi 1 ini ya. Kemudian terus kalau tetap berarti lurus terus. Kalau ada ketemu lagi naik ke 2. Ini yang kedua. Terus nanti seterusnya. Kalau tetap 2 terus. Nah, nilai ini akan terus kita hitung sampai dia menabrak gitu, menyentuh salah satu garis batas. Jadi ini XA, ini garis penerimaan ya. Artinya kalau dia menabrak atau dia itu sudah berada di bawah garis XA, di bawah ini gitu, berarti dia sudah masuk ke daerah penerimaan. Kemudian kalau XR ini garis penolakan. Jadi kalau dia menabrak garis XR, sudah berada di atas XR gitu ya. Jadi ini berarti dia berada di keputusan daerah reject atau penolakan. Kalau masih berfluktuasi di tengah-tengah seperti ini, berarti kita masih continue sampling, artinya kita masih lakukan terus-menerus sampai berada di keputusan masuk ke daerah accept atau diterima, atau masuk ke daerah reject atau penolakan. Sampai menabrak salah satu garis keputusan ini. Jadi, jika titik plot berada di antara garis XR, maka proses lanjutkan. Jika plotnya itu di atas garis XR, maka lot ditolak. Kalau di bawah, lotnya diterima. Di mana XA ini dirumuskan sebagai min H1 tambah X dikali N, XR H2 dikali N, di mana parameter garis penolakannya adalah nilai-nilai probability P1, P2, alfa, dan beta. Di mana H1 log 1 min alfa per beta dibagi dengan K, H2 log 1 min beta per alfa dibagi dengan K. K-nya sini adalah log P2 dikali 1 kurang P1 per P1 dikali 1 kurang P2. Sedangkan nilai S adalah log 1 min P1 bagi 1 min P2 dibagi dengan K. Contohnya seperti ini. P1-nya 0,01, P2 0,06, alfa 0,05, beta 0,1. Jadi kita hitung gitu ya. Nilai K, nilai H1, H2 sama S-nya. Nanti diperoleh garis penerimaannya itu XA min 1,22 tambah 0,028 N. N-nya bergerak terus ya, maksudnya setiap nilai N-nya bertambah satu sampel, maka N-nya langsung juga bertambah. Kemudian XR 1,57 tambah 0,028 N. Itu garis reject.
Nah, jadi sepertinya kurang lebih tampilan garisnya. Jadi kita akan plotkan terus-menerus sampai dia berada apakah melebihi garis XR atau kurang dari XA. Jadi diplotin terus kita misalnya kalau masih 0, 0. Kalau ada tambah satu cacat naik ke 1. Ada satu cacat lagi naik ke 2 sampai naik ke 3. Berarti ini di reject. Atau sebaliknya misalkan dia tidak ada cacat terus ya 0. Terus naik 1 gitu kan. Nah, berarti ini sudah masuknya langsung ke terima. Sampai dia berada, kalau dia masih berada di sini, di tengah-tengah, di ini gitu ya, maka terus lanjutkan sampai diperoleh apakah dia berada di menabrak garis reject atau garis accept ya, seperti ini. Nah, itu ya materi terakhir ya terkait dengan sampling penerimaan. Jadi ada 4 itu, sampling tunggal, berganda, multiple, dan sekuensial. Jadi harap diingatkan lagi materi statistik sebelumnya karena ini berkaitan dengan perhitungan probabilitas gitu ya. Udah lanjut kemudian untuk presentasi lagi ya. Kemarin sampai kelompok 1 ya. Kelompok 1 udah. Bentar Pak, izin share screen dulu Pak. Siapa yang share screen? Yang belum presentasi itu kelompok 11 Pak. Kalau Iya, kelompok satu 10 itu satu kelompok kan udah saya. nih kemarin nih. Satu udah sampai kelompok 1 kan kemarin. Nah, habis ini kelompok 11. Abiyu, Harif Faiz, Gulam, Akbar Bil. Nah, siapa nih? Dari siapa? Kalau yang share screen saya Pak. Gulam. Nah, Oke Pak, apakah share screen-nya sudah terlihat Pak?
Kalau sudah, izinkan kami dari kelompok 11 untuk Oke, mempresentasikan hasil dari diskusi tugas kami, yaitu tentang pengendalian dan penjaminan kualitas, pengolahan, dan perhitungan data objek berupa sekrup, Pak. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok kami yaitu pertama ada Abiuzaki Al-Hakim, kedua ada Harifais ada Lubis, ketiga saya sendiri Gulama Fikri, dan terakhir ada Akbar Bil. Dan lanjut Pak, ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah adanya persaingan antara perusahaan yang semakin ketat, mendorong setiap perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan standar mutu secara tepat di segala bidang. Melalui peningkatan tersebut, perusahaan dapat bertahan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pengendalian kualitas merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan standar mutu, di mana pengendalian kualitas sangat penting untuk mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengontrol kualitas adalah peta kendali, di mana salah satu penerapannya pada produk sekrup kali ini. Lanjut dijelaskan oleh teman saya. Oke, makasih Gulam. Selanjutnya di pengolahan data ini kami menggunakan 20 sampel. Satu sampel itu 25 biji. Pada sampel ke-1 yang mengalami cacat ada satu, sampel kedua ada satu, sampel ketiga ada dua, sampel keempat ada tiga, sampel kelima ada dua, sampel keenam ada dua, sampel ketujuh ada satu, sampel ke-8 ada dua, sampel ke-9 ada satu, sampel ke-10 ada tiga, sampel ke-11 tidak ada, sampel ke-12 ada satu, sampel 13 ada dua, sampel 14 ada satu, sampel 15 ada dua, 16 sampai 18 ada satu, 19 ada empat, 20 ada satu. Berdasarkan data jumlah sekrup yang cacat, eh, sekrup terbanyak cacat pada sampel keempat, ke-10 dan ke-19, sedangkan cacat skrup terendah pada sampel ke-11. Berdasarkan jumlah defektif yang telah diobservasi, selanjutnya dapat dicari nilai VI atau pecahan sampel produk cacat. Dihitung menggunakan VI sama dengan DI per N. Berikut ini adalah rumus mencari DI dan PI. Untuk variansi dan standar deviansi, kami menggunakan rumus sebagai berikut. Mencari nilai NP, perhitungan PI. PI sama dengan DI D1 per N. PI sama dengan 1 per 25 atau dengan jumlah 0,04. Perhitungan P sama dengan sigma PI dibagi jumlah sampel. P sama dengan 1,280 bagi 20 sama dengan 0,064. Perhitungan NP sama dengan 25 kali 0,064. NP sama dengan 1,60. Batas kendali pada peta kendali NP. UCL merupakan garis batas atas untuk penyimpangan. CL, center line, merupakan garis pusat yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari karakteristik sampel. LCL, lower control limit, merupakan garis batas bawah pada penyimpangan karakteristik sampel. Berikut merupakan perhitungan UCL, CL, dan SL yang kami dapat.
Dan setelah itu hasil grafik yang kami dapat tidak terdapat adanya karakteristik sampel yang melewati nilai dari batas kendali atas dan batas kendali bawah. Untuk bagian analisis, peta kendali NP digunakan karena data yang kami gunakan merupakan data yang berproduk cacat, selektif, dan ukuran subgrup sampel konstan. Cacat yang terdapat pada subgrup yaitu tip subgrup tidak runcing, saat terdapat goresan, kesesuaian panjang melebihi 2 cm, dan drive group tidak simetris. Berdasarkan rumus untuk menghitung nilai batas kendali pada peta NP, diperoleh kesimpulan bahwa cacat subgrup yang dihasilkan masih berada dalam batas yang dapat diterima. Setelah nilai dari rata-rata sampel, rata-rata P garis atas variansi standar deviasi, nantinya akan dapatkan nilai UCL, CL, dan LCL di mana dapatkan data bahwa grafik yang sebenarnya dapat dilihat tidak melewati UCL atau LCL. Pada percobaan yang kelompok kami lakukan, tidak terdapat data sampel yang melewati batas atas ataupun batas bawah, maka tidak perlu dilakukan revisi atas atau perhitungan ulang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cacat pada produk grup yang dihasilkan masih berada dalam batas yang disyaratkan atau cacat tersebut masih dapat diterima. Baiklah, sekian hasil diskusi dan tugas kami, Pak. Apabila Bapak dan teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Tadi siapa tadi anggota kelompoknya tadi? Coba lihat di slide yang awal-awal tadi. Abiu mana? Ada Pak. Arifais. Hadir Pak. Akbar Bil. Nggak ada Akbar Bil nih. Nggak ada ya? Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada masuk join Zoom kelas. Oke, udah ya. Terima kasih. 11. Oke, terima kasih, Pak. Kelompok 6. Saya yang share screen, Pak. Ade Zaki Arif, Naufal, Rizky, Yoki, Nicholas, Farul Afandi. Dari siapa tadi? Saya, Pak. Ade. Ya, silakan Ade. Udah nih. Ini langsung terima kasih aja nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fandi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar PPK kami, yaitu pengendalian dan penjaminan kualitas studi kasus dari kantin trotoar. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dezaki Arif dengan ujung NIM 13, ada Naufal dengan ujung NIM 145, ada Yogi Nicholas Pasaribu dengan ujung NIM 157, dan Farul Afandi dengan ujung NIM 171. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Naufal. Kansten merupakan beton pracetak secara umum yang bentuk persegi panjang. Terbuat dari komposisi beton, komponen ini merupakan salah satu material beton precast yang mempunyai banyak kegunaan untuk konstruksi jalan, taman, maupun penahan pada paving block. Untuk pengujian kualitas kansten trotoar dilakukan untuk mengukur tinggi dari kansten agar tidak kurang atau maupun melebihi dari batas yang wajar.
Analisis dilakukan menggunakan peta kendali sebagai alat statistik untuk membantu dan mengendalikan proses produksi serta mengidentifikasi variabilitas yang tidak terduga dalam prosesnya. Tujuannya pertama, mengetahui konsep dasar pendalian dan penjaminan kualitas. Dua, dapat menghitung CL, UCL, LCL pada kendali XR. Lalu mengetahui tingkat kecacatan pada objek konsisten trotoar. Selanjutnya ada teori singkat. Yang pertama itu ada peta kendali, merupakan salah satu teknik statistik yang berguna untuk mengawasi dan mengatur kualitas proses produksi. Peta kendali dapat menunjukkan apakah proses dalam keadaan terkendali atau tidak terkendali, dengan membandingkan data hasil pengukuran dengan batas-batas kendali yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada peta kendali XR, merupakan salah satu jenis chart yang digunakan untuk mengendalikan proses produksi secara statistik. Peta kendali ini berguna apabila ukuran sampel yang dikumpulkan berjumlah lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 5. Jumlah set sampel yang ideal adalah 20 sampai 25 set sampel. Berikut terdapat alat dan bahan. Yang pertama adalah konsisten trotoar, ada meteran, dan ada Microsoft Excel. Yang table itu. Selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan data, yang dimana kami menggunakan 25 set sampel yang terdiri dari 4 subgroup. Untuk menggunakan peta kendali X sendiri, yang pertama kami merata-ratakan setiap set sampel yang terdiri dari 4 subgroup itu semuanya dari 25 sampel tersebut. Nah, untuk yang melakukan peta kendali R, itu kami merasiokan dari set group atau subgroup tersebut yang paling tinggi dikurangkan dengan nilai yang paling rendah. Nah, setelah didapatkan X bar dan juga rasionya, untuk X bar sendiri kemudian dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan set sampel yang ada, yaitu 25. Didapatlah hasil 36,529, yang dimana itu disebut sebagai X double bar atau juga disebut sebagai center line. Kemudian untuk rasio tadi juga sama, dijumlahkan semuanya dan juga dibagi dari semua sampel yang ada, yaitu 25 sampel, didapatlah R bar, yang dimana R bar tersebut juga menjadi center line dari peta kendali R. Untuk UCL atau upper control line pada peta kendali X sendiri, kami mendapatkan hasil sebesar 37,5146. Untuk lower control limit atau LCL pada peta kendali X, kami mendapatkan hasil sebesar 35,545. Pada peta kendali R, untuk UCL kami mendapatkan nilai sebesar 3,085. Dan untuk LCL-nya kami mendapatkan hasil nilainya 0. Jika diperhatikan kembali untuk data dari peta kendali X, kita akan melihat bahwa pada nilai tersebut tidak ada yang melebihi batas LCL ataupun UCL. Begitu juga pada peta kendali R, nilai dari R atau rasio tidak ada yang melebihi upper atau lower dari kendali tersebut. Next. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa pada peta kendali X maupun peta kendali R itu tidak terdapat adanya nilai yang melewati UCL ataupun LCL-nya. Berikut merupakan dokumentasi yang kami ambil pada saat melakukan pengambilan data. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Fandi, kami persilakan. Ini depan ITERA apa di mana nih? Iya Pak, di depan ITERA. Oh,
Ya, bagus. Ada lagi mau nanya? Oh, nggak ada, tutup aja. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa yang belum? Ada yang belum? Kelompok 12, Pak. 12. Ya. Dari siapa? Dari saya, Pak. Jenas, Pak. Muhammad Jenas, Satria Wira, Muhammad Doli, Irfan Syarif. Oh, ini para tetua, para sesepuh nih ya. Ya, Jenas gitu yang ya, mana Pak. nih? Jenas yang ini, Pak, yang lagi on mic. Oh ya, dah. Baik, izin mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pengendalian dan penjaminan kualitas ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul uji Bentar, Jenas. keakuratan Jenas. Iya, Pak. Itu apa tuh? Jualan bakso. Iya, Pak. Jadi ada bakso Malang lewat. Suruh cepat lewat ya, orang mau presentasi. Heboh Iya, Pak. ya. Iya, Pak. Siap. Judul tugas besar kami yaitu uji keakuratan berat bersih pada produk makanan Fulo Waferol. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Jenas Suhak, terus yang kedua ada Satria Wirayuda, terus ada Muhammad Doli Afandi Siregar, dan yang terakhir ada Irfan Syarif. Next. Ini kelompok terakhir kan ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, ya. Ya udah cepat aja. Yang teori nanti nggak usah ya, di skip aja ya, langsung ke pengolahannya aja. Oke. Ini lihat nih ya, ini timernya kita tinggal 9 menit 40 detik. Baik, Pak. Udah lanjut. Baik. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk tentu mempengaruhi kebutuhan pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan, maka diperlukan teknologi yang mampu mengatasi masalah kebutuhan pangan yang ada. Jadi dengan ini perlu adanya proses pengendalian dan penjamin kualitas agar kualitas produk tetap terjaga. Meskipun dengan kecacatan pada produk, namun masih bisa diterima apabila kecacatan atau defek tersebut tidak terlalu besar dampaknya bagi produk. Next. Nah, tujuan penelitian kami yang pertama untuk mengetahui pengendalian kualitas berat waferol. Terus yang kedua, untuk mengetahui jenis kecacatan pada produk waferol. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irfan Syarif. Pada Irfan Syarif, dipersilakan. Jadi dari presentasi kami ini lanjut di alat dan bahan. Yang pertama ada timbangan digital, terus ada gunting, aplikasi Minitab, Microsoft Word, dan bahan satu box full. Next. Dan ini ada teori singkat. Dari yang pertama itu ada peta kendali NP yang merupakan salah satu jenis peta kendali yang berfungsi untuk mengukur proporsi detektif atau kegagalan atau kecacatan. Dan ada peta kendali C yang merupakan peta kendali atribut yang digunakan jika data yang digunakan merupakan jumlah cacat produk atau defect. Selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya.
Oke, berikut ini merupakan hasil pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan 20 sampel overall flow yang dilakukan pengukuran berat dengan 3 kali pengukuran. Di situ ada bruto, neto, dan untuk rata-rata dari ketiga data pengukuran. Next. Nah, berikut ini merupakan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi Minitab, di mana pengolahan data dilakukan berdasarkan 3 kali pengukuran yang dilakukan. Dari 3 kali pengukuran, tidak terlihat adanya sampel yang melebihi batas atas maupun batas bawah dari pengendalian kualitas. Next. Dan ini merupakan peta kendali C, yang mana pengolahan datanya juga menggunakan aplikasi Minitab, dan dari hasil ketiga pengukuran, tidak ditemukan adanya sampel yang melebihi batas atas maupun batas bawah pengukuran. Oke, next. Ya, untuk kesimpulan sendiri, pengendalian kualitas yang dilakukan pada wafer roll, hal yang dianalisis adalah berat bersih pada wafer roll. Serta peta kendali yang digunakan adalah peta kendali NP dan C. Kecacatan yang terjadi pada wafer roll tidak melewati besarnya nilai UCL dan LCL, sehingga kecacatan berat pada wafer roll tersebut dapat diterima. Terima kasih, saya kembalikan kepada Jenas. Ya, mungkin sekian dari presentasi tugas besar kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Fandi. Wah, ada yang teriak-teriak. Nah, coba lihat tadi. Tadi pakai NP sama C. Coba lihat tadi petanya. Terus. Terus. Ini NP. Terus yang C-nya. Oh, bedanya apa? Ini ada NP1, NP2, NP3. C1, C2, C3 ini apa bedanya? Itu ini Pak, dari 20 sampel itu dilakukan pengukuran beratnya secara sebanyak 3 kali, Pak. Sebanyak 3 Jadi, kali. ya, Berarti jadi ini ada 60 full atau 20 full nih? kalau sampelnya ada 20, Pak. Tapi karena pengukurannya ada 3 kali, jadi dia ada 60 data yang diperoleh. Beda-beda jadinya angkanya. Iya, Pak. Untuk mengantisipasi human error tadi, Pak. Kenapa satu pakai NP, satu pakai C? Bedanya apa? Kalau yang NP tadi, dia untuk mengukur proporsi defect ya, Pak. Kalau yang C kan untuk yang jumlah defect-nya. Sedangkan tadi yang dikendalikan apa? Beratnya. Iya. Beratnya tuh disebut cacat kalau apa? Kalau dia melebihi gramasi ininya sih Pak, gramasi berat bersihnya. Di sini berapa? Berat bersihnya 7,5 gram. Oh, jadi kalau lebih itu baru bruto ini berarti masuk plastiknya, kemasannya gitu ya? Iya. Oke. Udah, ada lagi mau nanya? Ya, berarti kelompok terakhir ya, 12 ya. 12 ya, 12. Ya, berarti itu sampai situ materi pengendalian kualitasnya ya. Oh, siapkan diri, minggu depan itu udah minggu UAS itu. Nanti jadwal sama kelas nanti lihat yang dikasih sama Bu Lulu ya. Dan Bajar, berarti kan dari mana tuh? Habis UTS kita dari kapabilitas proses ya.
terus berbagai peta-peta kendali, eksperimen, acceptance sampling, dan sampai acceptance sampling. Udah itu dulu. Persiapkan diri. Jumpa lagi di depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.